Shalom. Sekali lagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang maha menolong. Karena Dia sudah memberkati kita semua hari ini dengan baik. Waktu ini mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ini. Semoga kita diberkati dalam mendengar firman Tuhan. Renungan hari ini kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, berkatilah kami, sertai kami, lindungi kami, agar kami mengerti nasihat-Mu ini. Terima kasih Bapa, mendengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, perlumbaan bahagian kedua. Wahyu 3 ayat 11. Akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Rasul Paulus menghubungkan kehidupan Kristen dengan pertandingan lomba lari di Olimpik di Greka. Sukan olahraga memang disukai oleh orang-orang di Greka, sehingga tercipta beberapa cerita dongeng yang dikaitkan dengan kehidupan mereka yang minat dengan sukan olahraga di Greek. Menurut salah satu cerita dongeng itu ialah Atlanta, seorang gadis cantik yang mencabar semua pemuda yang ingin melamar dia dengan mengikuti pertandingan lomba lari. Dia menawarkan dirinya sebagai hadiah untuk pemenang, tetapi yang kalah mendapat hukuman mati. Menurut cerita itu, banyak olahragawan yang mencalonkan diri, tetapi semuanya kalah, sampai datang seorang yang bernama Hippomenes. Pada hari pertandingan, Hippomenes tampil dengan membuat 3 biji apel emas yang menjadi tanda tanya kepada semua penonton. Tetapi kemudian mereka mengerti. Pertandingan dimulahkan ketika para pelari berlari dengan pantas. Atlanta dengan mudah melintasi mereka dan kemudian mendahului Hippomenes. Ketika itu juga Hippomenes melemparkan apel emasnya itu ke hadapannya. Atlanta memperhatikan sejenak, ragu-ragu seketika, kemudian berhenti memungutnya. Dengan berbuat demikian, Hippomenes dengan pantas melintasi Atlanta, dan begitulah yang Hippomenes lakukan setiap kali Atlanta berada di hadapannya. Hippomenes kemudian melemparkan apel emas yang terakhir. Tentu Atlanta berpikir sudah 2 kali dia melakukannya dan dapat berupaya mendahului pesaingnya. Ketika dia memungut apel emas itu, Hippomenes mendahulunya, dan dengan pantas dia terus menuju ke garisan penamat yang sudah dekat. Atlanta sudah tidak berupaya lagi mendahului Hippomenes, dan akhirnya dia kalah dalam pertandingan itu. Perlombaan hidup kekristenan sama seperti pertandingan yang dibuat oleh Atlanta dan Hippomenes. Setan mengetahui jika kita mengalihkan pandangan kita dari Kristus. Jangan biarkan setan mengalihkan pandanganmu kepada hal-hal duniawi yang kelihatan menyeronokkan. Apel-apel emas yang akhirnya membawa kebinasaan dalam hidup kita. Tetap fokus kepada kebenaran Tuhan. Saudara yang terkasih, saat kita berlari dalam sebuah perlombaan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, seperti dalam cerita tadi bahwa setan berusaha untuk mengganggu agar kita tidak dekat kepada Tuhan, tidak punya tujuan untuk mencari Tuhan. Dia akan melemparkan banyak-banyak hal duniawi yang begitu menarik sehingga kita jatuh dan tidak lagi kembali kepada Tuhan Yesus. Tetapi saat ini kita diperingatkan, jangan sampai
ada orang yang mengganggu perhatian kita untuk mendapat kehidupan yang kekal di surga. Semoga kita diberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu, penjagaanmu, pengertianmu. Kami berserah semua hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin.